Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak Sipal, gimana kabarnya? Sehat aja dong. Iya, siapa juga masih sakit-sakit. Nah, jadi di pagi hari yang cerah ini, kita kedatangan tamu yang spesial nih. Nah, pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Kamil Rahman, dan di samping saya ini ada teman saya. Ayo, kenalkan diri. Halo Kesipal, nama saya Zamzam. Kali ini saya akan yang menemani Kamil dalam Talkers volume 5 pada hari ini. Di podcast yang volume kelima di hari ini, kita mengundang tamu yang spesial nih. Nah, untuk kakak, mungkin boleh kenalin dirinya, Kak. Halo semuanya, nama aku Adila Fatanci, biasa dipanggil Adilah. Aku lahir di Jakarta 17 Agustus 2003, jadi sekarang umur 17 dan aku tinggal di Bekasi. Salam kenal. Ya, Salam kenal juga Kak. ini saya bisa manggil kakak apa ya? Kak Dila atau Kak apa? Boleh, Kak Adila Kak juga Dila ya? boleh. Oke, Kak Dila. Terserah kalian, ha. Oke, oke. Jadi, gimana nih Kak? Kan kakak sebagai apa? Sebagai Vice President Public Relations of Seven.co. Nah, eh, bentuk kerja kakak di Seven.co ini apa sih Kak? Sebagai Vice President of apa nih? Sebagai Vice Vice President Public President Public Relations of of Relation. Seven.co. Nah, kerjanya kakak itu apa sih, Di? Jadi kalau sebagai tugas aku sebagai VP PR, nah kan dari namanya aja relasi publik atau sama aja kayak humas atau hubungan masyarakat. Nah, di sini aku yang akan menghubungkan perusahaan dengan para stakeholders atau pihak yang terkait, kayak misalkan vendor, uh, atau organisasi-organisasi lain yang kita kerjasama dengan mereka. Terus melakukan kerjasama dan masih banyak lagi peran PR atau humas, itu kan penting banget ya dalam sebuah perusahaan. Jangankan perusahaan, organisasi aja itu butuh humas. Nah, di situ tugas PR adalah bertanggung jawab dalam menjalin hubungan baik dengan publik untuk mendapatkan citra baik perusahaan gitu. Oh, begitu Kak. Terus kita mundur berapa apa sih waktu dulu. Kakak tuh join Seven.co ini awalnya tuh gimana sih Kak perjalanan Kakak dari apa ya? Join sampai sekarang. Jadi awalnya tuh pas aku kelas 11, aku ditawarin sama Bulis, itu guru kimia aku pas kelas 11, buat ikut pendaftaran SC. Nah, awalnya tuh aku nolak, kan emang belum tertarik ikut dan emang takut gak bisa bagi waktu antara kegiatan di luar sekolah yang lain sama SC ini. Tapi guru ini tuh pengen banget aku masuk SC. Terus ya udahlah aku ikutin aja, siapa tahu buat pengalaman kalau masuk nanti. Nah, waktu itu isi form pendaftarannya tuh ada tentang ide-ide buat SC, kayak misalkan mau bikin produk apa dan lain-lain. Tapi aku rasa tuh ide aku kayak aneh gitu, tapi ya udahlah aku kasih aja form pendaftarannya. Terus di pertemuan pertama sama Kak Olen itu dari orang prestasi junior Indonesia sama calon-calon anak SC itu ada pretest seputar bisnis. Jujur aku belum belajar sebelumnya, jadi kalau misalkan nggak keterima ya udahlah aku pasrah aja. Jadi aku jawab setahunya dan akhirnya alhamdulillah itu keterima semua. Terus pas first meeting itu ada pemilihan posisi jabatan. Waktu itu seingat aku ada 4 calon Vice President of Public Relation. Dan alhamdulillah aku terpilih dengan voting terbanyak. Terus pertemuan selanjutnya kita rapat tentang nama SC, produk dan hal-hal basic lainnya. Tapi masih kurang jelas gitulah konsepnya. Dan waktu itu kami yang udah pasti memilih nama Sevonco sebagai nama SC kami. Dan Oh, tema SC kali ini tuh Ecopreneur dan butuh berkali-kali rapat buat nentuin produk yang pas dan akhirnya kita buatlah produk card holder ini dari sampah plastik sekali pakai yang namanya Simplastic. Nah, kami juga ikut youth camp sebelum launching itu ada youth camp. Nah, itu ada SMA 81, 63, 66 sama 26. Nah, setelah wah, ikut camp itu namanya begitu. baru deh launching di sekolah kita waktu itu tanggal 6 Maret 2020 gitu deh. Oh, begitu Kak. Oke, oke, oke. Eh, tapi sebelum adanya Simplastic ini ada beberapa apa sih? Misalkan produk sebelum Simplastic ini nggak ada kayak muncul gitu.
hampir mau bikin sesuatu? Iya, pastinya ada. Waktu itu aku inget banget kita kayak serius banget diskusi tentang produk pulpen gitu, tintanya tinta Eko, tapi akhirnya nggak jadi karena susah nemuin produsennya gitu. Oh, oke 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 oke. Jadi waktu selama kakak menjabat sebagai VP PPR ini, udah kerjasama sama perusahaan apa aja kak? Kalau untuk kan SC kita ini kan masih kayak yang kecil-kecilan gitulah ya perusahaannya. Jadi kami tuh baru ngadain online talk show sama Rise a Rose, itu organisasi gitu, non-profit setahu aku sih, dan adain 4 online talk show. Temanya itu tentang masalah lingkungan, ada juga tentang animal welfare. Dan untuk sekarang kami lagi berusaha kerjasama sama Kementerian Lingkungan Hidup gitu. Oke. Oh, gitu. Terus Kak, aku tuh mau tahu nih, permasalahan yang ada di Seven.co yang telah dilalui itu apa aja, dan tujuan dibuatnya Seven.co ini apa sih Kak? Jadi pastinya apa tadi kendala-kendala ya? Iya, Permasalahan. kendala-kendalanya. Nah, pastinya kalau kendala-kendala kan banyak ya, tapi yang paling kerasa sampai sekarang itu kadang kinerja anggota-anggotanya tuh kurang baik kadang. Jadi ada yang pernah sampai keluar itu beberapa orang, jadi anggotanya sekarang tinggal 30 orang. Terus waktu itu juga ya tadi masalah nyari produsen yang lebih murah tuh yang mana, terus yang available tuh yang mana aja, itu lumayan susah sih, jadi harus butuh koordinasi yang lebih. Terus kalau Seven SC sendiri itu fokus ke waste management. Dia untuk mengelola sampah, jadi bukan ngurangin sampah plastik doang, tapi juga mengelolanya, kayak recycle dan sebagainya. 5R ya Kak, istilahnya. Iya, iya itu bisa. Oke oke oke. Nah, di perusahaan ini kan biasanya setiap perusahaan tuh ada strategi buat mancing para konsumennya biar tertarik tuh sama produk kita. Nah, strategi penjualan Seven.co ke masyarakat itu apa sih kak? Biar masyarakat tertarik itu buat beli produk-produk yang ada di Seven.co ini. Jadi ada beberapa strategi yang kami gunakan, seperti melakukan kerjasama dengan organisasi yang peduli terhadap lingkungan, yang pastinya memiliki followers yang lebih banyak daripada kami. Jadi kerjasama dengan vendor juga yang memproduksi produk eco-friendly, sama buat konten Instagram kayak misalkan advertisement video sama foto-foto produk yang bagus, yang bisa sekiranya ningkatin penjualan kami. Juga ke depannya kami akan membuat advertisement juga di Instagram maupun Facebook gitu. Eh, Terus Kak, kan pas itu kan awal Kakak bilang tuh kan apa ya? Sebelum launching produk SIM plastik ini kan ada Yoscam kan, pas kan banyak tuh sekolah-sekolah yang berpartisipasi kayak SMA 81, SMA 60 kalau nggak salah ya Kak? 66, Oh 6663. ya, 66. Nah, eh, yang bikin beda sama yang lain tuh apa sih Kak? Keunikan produk atau dari sekolah lain Kak? Jadi Savon SC itu kan produknya SIM plastik nih, produk Ya. pertamanya. Nah, dia menggunakan sampah plastik sekali pakai. Nah, dari hasil produk itu kita udah recycle sebanyak sekitar 1.880 kresek. Nah, di card holder ini, nih aku bawa sekarang nih. Jadi dia kayak bertekstur unik gitu, kalau misalkan kelihatan. Nah, kayak gitu. Oh, oke oke Jadi oke. kayak membuat itu lebih unik lagi, dan ditambah si SIM plastik ini tuh mendukung sistem cashless yang sekarang ini lagi booming dan emang sangat mengurangi sampah gitu. Oh, oke Oke, oke. oke, oke. Kakak ini kan udah kelas 12 nih. Sebagai TPPR juga udah kelas 12. Untuk kelas 12 ini pasti banyak-banyak ujian, ribet banget deh. Urusan perusahaan nggak keurus ya, jadi terus keteteran sama tugas-tugas yang dikasih guru. Kira-kira kakak punya tips nggak buat apa biar bisa bagi waktu gitu buat perusahaan sama buat waktu belajar? Ada gak kak? Pastinya ada ya, kalau aku sih harus lebih efektif ya dalam belajar selama jam belajar. Kan jam belajar itu kita dari pagi sampai sekitar siang jam 12-an atau lebih dikit. Nah, jadi ketika sekolah dan les selesai, aku bisa langsung kerjain tugas aku. Jadi kita tuh kalau belajar harus efektif, bukan cuma frekuensinya yang banyak, tapi intinya adalah efektif walaupun cuma sebentar. Nah, walaupun sebenarnya juga aku kadang suka nunda,
Tapi aku harus pastiin kalau tugas aku diselesaikan sebelum deadline, mau itu tugas sekolah ataupun pekerjaan di SC. Aku juga suka jadwalin jam berapa aku akan ngerjain dan sebagainya. Jadi intinya kita harus selalu lakuin dengan efektif, baik itu belajar, kerja, les, dan sebagainya. Dari efektif itu kita bisa bagi waktu dengan baik. Oh, kalau motivasi kakak buat masuk Seven.co ini apaan kak? Kalau Motivasi aku kakak? sih awalnya tuh karena bener tadi terpaksa kan. Tapi dari terpaksa itu pas aku masuk aku ngerasain kayak wah ini bakal jadi pengalaman yang sangat berkesan gitu buat aku dan untuk pengalaman kerja seterusnya. Jadi aku makin semangat deh buat di SC ini gitu. Oh, oke oke kak. Eh, Tadi apa produk yang sekarang ini kan apa namanya Simplastic tuh. Mungkin setelah Simplastic ini pengen buat apa gitu kak? Saya menurut kok ada produk baru atau apa? Mungkin bisa dikasih bocoran kali kak? Biar Iya, kepo. jadi kami ada inovasi produk. Jadi ada 2 produk tambahan yang sedang kami produksi. Yang pertama itu ada Komplastik. Nah, Komplastik ini tuh lanyard sama tempat kartunya dan ada P-pouch. Nah, P-pouch ini tuh pouch. Jadi 3 produk kami itu semuanya terbuat dari sampah plastik. Nah, dari 3 produk ini tuh akan kami satukan jadi paket Frosty. Nah, dari penjualan satu paket Frosty akan kami donasikan satu pohon mangrove di Bontang Mangrove Park, Kalimantan Timur gitu. Oh, Juga ya. lumayan ya, dapat pahala juga. Conserve the earth. Yes. Eh, Tadi produk yang dikeluarin Sabun itu tuh apa udah banyak banget ide-idenya tuh. Kakak-kakak ini yang kerja di Sabun ini dapat ide buat bikin produk ini dari mana ya kak? Kayaknya menarik banget produknya gitu loh. Yang pastinya sih kami kan selalu rapat gitu kan, rapat mingguan. Apalagi yang BOD-BOD-nya, Board of Directors-nya, kami rapat tuh sering banget mau di WhatsApp group atau gimana. Jadi setiap dari kami tuh ngebantu satu sama lain untuk naruh ide-ide kita masing-masing. Nah, dari ide kita masing-masing itu, nah kita rangkum atau kita cari yang terbaik itu gimana. Kita juga beberapa kali minta saran dari Kak Olen, dari orang prestasi junior Indonesia gitu, untuk produk kami. Oke oke oke. Zam ada yang mau ditanyain? Kayaknya enggak nih. Mungkin ini ya, apa sih, langsung ke pertanyaan teman-teman, soalnya tuh di IG ada banyak banget yang Ini banyak banget nanya. pertanyaannya, parah. Mungkin Boleh, tertarik boleh. banget kali ya sama Sabun ini. Kan belum banyak yang tahu ya sebenarnya. Soalnya kan Mm-mm. kalau nggak salah ini menang tingkat juara nasional ya kak. Nah, iya benar. Kita menang 6 kategori. Salah satunya itu ada Best VPPR sama Best Student Company gitu. Oh Dan terus, Oktober nanti kita nasional. oh nasional. Mm-mm. Oh maksudnya aku kira tuh nasional udah lulus, terus apa sih ke tahap selanjutnya kayak internasional gitu. Iya ada. Takutnya salah. Jadi kan kemarin kita regional. Nah, Oktober ini kita nasional. Dan terus ke depannya ada lomba lagi. Kalau kita lulus nasional, kita masuk ke Asia Pasifik gitu. Wih, gede Oh, juga tuh. Iya. gila. Selamat ya kak. Iya, terima Kita Sama-sama. semangat kasih. buat nanti. Siap. Mungkin boleh masuk Zam ke pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Tunggu sebentar. Nah, ini ada pertanyaan dari dua orang, yaitu Gaisani FRZN dan underscore Fiona. Kak, latar belakang produk Simplastic itu apa sih Kak? Dan kenapa memilih apa sih produk card holder sebagai hasil akhirnya Kak? Mm. Jadi, kembali lagi ke fokus utama kami. Jadi, alasan SIM plastik ini dibuat, selain karena untuk mengurangi jumlah sampah plastik dan memanage plastik itu sendiri, kita juga mendukung sistem cashless. Nah, kan sekarang ini lagi rame banget kan sistem cashless dengan berbagai manfaatnya juga. Dan kalau misalkan kita bikin SIM plastik ini, pasti kayak kita lihat peluang pasarnya tuh lumayan gede. Karena kan sekarang banyak nih orang-orang yang punya kartu banyak tapi suka berceceran gitu. Nah, daripada ribet, kita buat deh ini SIM plastik. Hmm, Keren sih produknya.
Hmm. Keren, keren. Apa lagi Jam? Em, Terus nih Kak, proses ngedaur ulang sebuah sampah tuh gimana Kak? Apalagi kan katanya tuh yang sim plastik ini kan udah ngedaur ulang sebanyak 1000-an pas apa sih sampah plastik kan? Nah itu cara ngedaur ulangnya gimana? Apakah ada mesinnya sendiri apa dimanain Kak? Hmm. Jadi, kami itu maksudnya daur ulang adalah membuat produk-produk kami ini dari sampah plastik itu sendiri. Nah, caranya adalah dengan menyetrikanya. Jadi, habis plastiknya kita setrika, itu dijahit sama vendornya. Kita ada vendor yang buat produk eco-friendly. Jadi, ada barang-barang yang akan kita jual nantinya. Dan kalau misalkan maksudnya untuk recycle bukan tentang Seven Company ini kan banyak tuh di YouTube. Juga ada kami kerjasama sama Kertabumi sama Misenio. Nah, Kertabumi ini mereka ada Instagramnya di sana banyak banget deh tips-tips buat cara recycle dan sebagainya gitu. Hmm. Terus ini makan waktu berapa lama ya Kak buat ngehasilin produknya Kak? Kalau buat yang sim plastik ini sih lumayan lama ya. Jadi sebenarnya kita kan nggak bisa kayak terlalu maksain vendornya juga walaupun kita buru-buru. Kita harus tetap follow up gitu sih sama vendornya. Jadi aku sebenarnya kurang tahu pastinya berapa lama si sim plastik ini dibuat gitu. Karena kita kan banyakan juga nih produknya. Sekali beli gitu. Oh, gitu gitu. Terus cari inovasinya tuh gimana sih Kak buat dapat ide-ide gitu? Maksudnya kan tadi kan dibilang ya, tadi Kakak sering rapat-rapat gitu, mungkin ada ada beberapa ide yang mau apa sih keluar dari zona sampah plastik gitu, apa misalkan dari sampah daun atau sebagainya Kak? Kalau kan kalian belajar PKWU kan ya di sekolah. Nah, Iya, jadi dari pasti. situ kita harus fokus ke masalahnya dulu, masalah apa yang mau kita selesaikan. Nah, sama gimana sih konsumen itu maunya sebuah produk tuh. Jadi kita ambil penyelesaian dari masalah itu sama kemauan konsumen gitu. Hmm, oke Kak. Oh ya, sama jangan lupa lihat peluang pasarnya kayak gimana. Oh, kalau boleh dikasih tahu peluang pasar buat sebenarnya ini di lapangan gimana ya Kak? Jadi kalau Seven Company kan fokusnya kayak semacam kayak sim plastik kayak card holder, pouch, sama lanyard gitu kan. Nah, kita tuh lebih ke kayak apa ya? Paling orang-orang kerjaan tuh biasanya kan make banyak kartu. Sama kalau komplastik kan dia bentukannya lanyard nih sama tempat kartu. Nah, biasanya kan dipakai sama orang kerja atau orang-orang yang udah dewasa gitu. Cuma kalau pouch itu bisa berbagai usia, dari usia muda sampai udah kerja atau udah lebih dewasa itu bisa. Sebenarnya jadi pasar kami tuh lebih luas gitu. Oh, terus Savanutku ini marketplace-nya tuh apa aja ya Kak? Kan kalau misalnya IG udah pasti ya karena kan pakunya di IG. Mungkin mau melebar sedikit gitu apakah ke Twitter atau gimana? Jadi kami tuh ada di Tokopedia, Shopee, sama WhatsApp Business. Yang utamanya itu ada WhatsApp Business gitu. Ada di link bio kami. Ha. Baru tahu ada WhatsApp bisnis soalnya apa Iya sih sama. lebih banyak kan IG gitu dikirain fokusnya Iya. ke IG. Oke, oke. Terus jangan dulu ya, jangan dulu, jangan dulu. Iya, oke, oke. Sebenarnya ini kan udah ngeluarin banyak produk nih. Masing-masing produk ini nih ada kayak tujuannya gitu sih kak, nggak sih kak? Kayak misalkan per bulan mau kejual berapa, terus yang beli siapa aja. Mungkin yang tadi yang beli siapa aja tuh mungkin orang-orang kantoran ya, yang kerja-kerja gitu. Mungkin pendapatan pengen berapa sama stok yang terjual tuh berapa kak? Masing-masing produknya. Ya, pastinya sih udah direncanain ya sebelumnya mau setiap bulan ini targetnya kejual berapa. Sama kalau harga SIM plastik ini kan 55.000 ya per piecesnya. Jadi itu yang lebih tahu mengenai itu sih ada divisi finance
Nah, itu ada si Nathan tuh paling ngerti masalah gituan udah. Wow. Nathan. Jam mau nanya apa tadi? Aduh, nggak jadi deh. Udah nggak Jadi nanya aja. bingung mau nanya apa. Mungkin Terus ada pertanyaan dari Raffi Dwi Ari Yahi. Unique value dari produk Seven.co itu apa ya, Kak? Jadi, produk-produk Seven Company itu kan memanfaatkan sampah plastik sekali pakai ya, khususnya sampah kresek yang ada di Indonesia. Nah, dengan membeli produk-produk kami, berarti kalian udah ikut mengurangi atau memanage jumlah sampah plastik di Indonesia terutamanya gitu. Dan juga kan tadi kalau misalkan Seven Company itu udah merecycle kurang lebih 1.880 kresek dan akan bertambah seiring terjualnya produk. Dan kalau misalkan paket Frosty itu terjual, satu piecesnya, akan mendonasikan satu pohon mangrove di Bontang Mangrove Park Kalimantan Timur gitu. Hmm, ini ada dari Nadia 0604. Kesulitannya tuh apa aja sih, Kak, yang pernah Kakak alami sama tim yang lain kan, karena kan juga sekarang kan lagi pandemi COVID kan, juga orang nggak bisa apa ya, istilahnya face to face lah, ketemu sama vendor juga mungkin ada beberapa kesulitan gitu, Kak. Iya pasti ya, banyak banget ya, apalagi selama pandemi ini kan nggak bisa kemana-mana. Nah jadi yang paling masalahnya adalah gimana kita tetap keep eye on their kinerja gitu loh. Jadi ada beberapa orang yang kinerjanya kurang, jadi kita harus tetap keep on track gitu. Jadi di HR kita itu ada reflection question gitu, semacam ya form reflection gitu. Nah di sana kita isi sesuai kejujuran kita gimana kinerja kita selama di perusahaan. Nah dari form-form itu nanti anggota HR akan membandingkan form sebelumnya sama setelahnya, apakah kinerjanya naik, apakah kinerjanya turun. Kalau kinerjanya turun, biasanya itu akan diselidikin kenapa dia bisa kayak gitu. Dan kalau misalkan memang dia memutuskan untuk keluar dan sudah tidak memprioritaskan Seven SC, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan, daripada dia tetap di sini memenuhin posisi jabatan dan malah nanti takutnya merusak SC-nya sendiri. Jadi mending ya udah goodbye lah. Out daripada makin ngerusak Iya, perusahaan ya, benar. Kak. Iya, daripada makin ngerusak. Tadi kan kakak bilang ada jabatan yang mungkin udah tinggalin sama muridnya, mungkin sama siswa yang udah tinggalin jabatannya. Nah, buat gantiin posisi jabatan yang kosong itu, seven ini ngapain sih kak? Biar nemu murid yang tepat itu biar bisa ngisi posisi itu, Apakah buka lowongan lagi apa ya atau dari orang-orang dalam gitu, Kak? Jadi kalau untuk posisi jabatan yang kosong, kan kita ada board of directors nih. Kayak misalkan aku VP-VP-nya. Nah, kalau misalkan itu jabatan yang kosong, kita bakal diisi sama bawahan-bawahannya. Tapi bawahannya itu harus yang kinerja yang paling baik dari semuanya gitu. Di divisinya masing-masing. Tapi kalau misalkan itu yang kosong adalah anggotanya, kayak misalkan social media manager gitu-gitu. Nah, kalau itu sih kita kosongin ya, karena emang udah ada satu lagi gitu. Jadi ada dua, misalkan ada dua jabatan, ada dua orang dalam satu jabatan. Nah, kalau misalkan satunya keluar, kita nggak apa-apa tetap satu aja. Kecuali kalau yang benar-benar kosong, pastinya bakal diisi sama anggota 7SC lainnya gitu. Oh, terus di Seven.co ini apa sih jabatannya tuh ada berapa banyak, Kak? Terus kalau bisa tahu tugasnya mereka dari jabatan itu apa, Kak? Jadi kami tuh sekarang total ada 30 anggota dan kan ada presiden director. Nah, itu ketuanya. Dan yang Itu kedua itu CEO ya, Kak? ada, ya betul, ada sekretarisnya. Nah, sekretaris ini hitungannya tuh masuk ke public relation. Nah, selain ada public relation, ada juga marketing, ada finance, ada HR atau human resource. Nah, itu sih. Jadi kalau misalkan kalau PR sendiri itu ada social media manager, terus ada CSR atau social, ada CSR manager, terus ada satu lagi itu diisinya dua orang dalam satu jabatan, tadi social media manager. Terus kalau misalkan
marketing tuh kalau nggak salah emang 2 orang, satunya VP, satunya manajer. Pokoknya setiap divisi itu ada VP, ada manajernya gitu. Sama ada anggota lainnya gitu yang biasa. Oke. Gimana Mil, mau ada pertanyaan lagi apa gimana? Ada nih satu nih. Eh, Sponsor buat perusahaan Sabana.co ini apa aja sih Kak? Kan ini mungkin bisa dibilang perusahaan yang mana ya, kalau ukuran kepala tuh mungkin agak besar dikit ya. Besar sih besar. Sponsornya ada apa aja ya Kak? Kalau dari Savon SC kan ini dari PJI ya, Prestasi Junior Indonesia. Nah, dia ini cuma disponsori sama City Foundation gitu. Seperti itu ya. Oh. Dari awal Ini sampai berniat nanti. buat nyari sponsor lagi nggak Kak? Apa cukup satu aja? Cukup satu sih, karena emang City ini tuh emang support bener-bener dari awal sampai nanti SC kita udah selesai gitu. Terus kalau misalnya udah selesai, apakah memang dibubarin apa mau pas next generation Kak? Kalau misalkan Savon SC sih kemungkinan akan dibubarin, tapi akan ada next generation-nya. Kalau misalkan ikut student company lagi untuk kedepannya gitu. Oh, oke. Kak Dila nih boleh ceritain karir kakak gak? Kan kakak nih awal-awalnya belum tahu, terus masuk Sabana.co ini apa gara-gara pengen mungkin buat nyari pengalaman tadi kan kakak bilang. Nah, waktu pertama kali jadi VPPR ini kan pertama kali ya gimana ya? Belum tahu apa-apa, mesti ngapain juga nggak tahu, harus ngomong ke siapa, mulai dari mana. Nah itu kakak itu belajar dari siapa, terus bisa sampai sekarang ini gimana kak? Saya mungkin ceritain karirnya kakak. Jadi awalnya tuh kan aku sebenarnya kurang berpengalaman ya sama kehumasan dan lain-lain gitu. Jadi yang pastinya aku harus mandiri dengan cari sendiri di Google apa sih tugas-tugasnya PR, dan itu aku harus lakuin dan fungsi utamanya apa, dan itu aku harus tanggung jawab sama tugas aku sendiri. Nah, nanti biasanya akan dibagi tugas-tugasnya gitu, dan dari pembagian tugas itu aku harus selesain dengan sebelum deadline. Jadi kalau misalkan aku nge-stuck nih, aduh aku nggak tahu cara ngerjain ini tuh gimana. Kalau misalkan di Google gak ada, aku langsung tanyain ke ketuanya atau diskusi sama VP-VP-nya yang lain gitu. Oh, ada lagi nggak nih Mil? Selama kakak jadi VPPR ini ada masalah gak kak? Misalkan promosinya kurang luas atau mungkin promosi nggak berhasil, mungkin bisa disebutin masalahnya apa aja kak, terus solusi kakak nyelesain masalah itu apa kak? Kalau di VPPR-nya ini atau di company-nya? Oke, tadi kan terus kakak bilang Sabon.co ini mau apa tingkat nasional nih September atau Oktober tadi tuh. Mungkin Sabon.co ini udah nyiapin apa aja kak buat lomba nanti kak? Kalau Savon SC sendiri sih ini udah lagi proses revisi report, kayak company report gitu sama PPT-nya. Dan kami juga udah siapin kayak tanya jawab wawancara buat nanti lomba gitu. Itu nanti nggak apa sih presentasinya tuh ke juri itu Kak? Apa sih yang tingkat nasional itu Kak? Iya, nanti presentasi gitu. Cuma kalau sekarang tuh sistemnya kayak di-record dulu, ntar baru ditampilin gitu. Oh, Tapi kalau regional kemarin kita presentasi beneran gitu, dan cuma 4 orang yang presentasi. Tadi ini teman saya ngingetin, tadi kakak nanya kendala di khusus di Sepon doang atau public relation kak? Nah, maaf kak, tadi saya nggak dengar. Saya pengen nanya yang kendala di public relation ya kak. Kalau di PR-nya sendiri tuh sebenarnya nggak banyak ya kendalanya. Cuma paling ya tadi itu komunikasinya aja. Kayak kinerjanya anak-anak PR itu kataku kurang gitu. Jadi aku harus tetap
keep on track juga sama mereka, keep on eye. Jadi kalau misalkan ada masalah biasa aku langsung tanyain kenapa gitu-gitu. Terus pokoknya tuh harus tegas, tapi jangan sampai ketegasan itu buat mereka kayak takut nanya dan lain-lain gitu. Oke. Tegas pokoknya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi Zam dari teman-teman? Enggak sih, kayaknya udah nggak ada. Aku lihat di ini karena udah juga ditutup ya, jadi nggak ada sih. Wah, udah mau berakhir aja nih. Mungkin sebelum berakhir, saya pengen nanya, kakak ada gak sih kayak motivasi buat murid-murid di 71 ini biar nggak takut buka bisnis gitu, mulai usaha dari kecil, biar murid-murid berani gitu buka usaha. Kan sekarang banyak murid pengen usaha tapi takut gak punya modal, takut gak ada yang bantuin, takut yang lain-lain. Mungkin kakak ada motivasi gitu biar mereka berani buat usaha sendiri. Apakah? Jadi buat teman-teman yang pengen banget buka bisnis, intinya tuh kalian harus punya mental pantang menyerah, mental kerja keras, sama yang penting kalian harus analisis dulu bisnis apa yang kalian pengen, masalah apa yang pengen kalian selesaikan, sama gimana peluang pasarnya. Kalau misalkan udah kalian tentuin, ya kalian tinggal ngelatih aja itu mental kalian, harus kerja keras, pantang menyerah, dan manfaatin pelajaran PKWU yang kalian dapetin di sekolah. Dan satu lagi, kalau kalian udah ngambil suatu keputusan, kalian harus tanggung jawab ya, harus tanggung jawab dan selesaikan, bukan lari dari masalah gitu. Oke kak, siap. Tuh ya teman-teman, jadi kalau kamu nih pada mau buat usaha, pokoknya harus pede aja dulu, pede. Kalau modal nanti mungkin bisa dibantu. Nah, oke, udah berakhir ini kak, udah nggak ada pertanyaan lagi, udah nggak ada pertanyaan lagi Zam. Enggak sih, Mil, kayaknya udah aja. Segitu aja kali ya. Oke. Ya, jadi ini podcast volume 5 udah berakhir teman-teman ya. Eh, terima kasih buat Kak Adila udah ngeluangin waktunya buat kita. Aduh, maaf nih kayaknya ngerepotin kita nih Terima Kak. kasih banyak Makasih ya, juga. Kak. Makasih banget. Iya, terima kasih banyak juga. Semoga juga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Demikian podcast volume kelima hari ini. Mungkin kalau saya dan Zamzam ada salah kata atau pertanyaan yang nggak enak di hati kakak, bisa dimaafin mungkin. Terus misalkan saya ada salah omong, salah ucap, salah perbuatan, dan juga Zamzam bisa dimaafkan ya viewer. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Ya, terima kasih. Udah boleh les Kak. Oke, thank you ya semuanya. Makasih ya, Kak. Iya, Semangat. Iya, Kak. Sama-sama, Kak. sama-sama.